Oke, makasih. Berani yang enggak itu loh. Berani yang enggak itu ada repot nih. Kita buat dari pihak berwenang, maka ini bukanlah suatu latihan, tapi ini adalah keadaan sesungguhnya dan kembali untuk mengambil barang bawaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manajer Bandara Husein Sastra Negara Bandung, Bapak R. Indah Krisna. Yang kami hormati Komandan Lanut Husein Sastra Negara. Yang kami hormati Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Jawa Barat. Yang kami hormati Kaintel Lanut Husein Sastra Negara Bandung. Yang kami hormati Kasubes Ops Lanut Husein Sastra Negara Bandung. Yang kami hormati Kasubsi PLLU Lanut Husein Sastra Negara Bandung. Yang kami hormati Dandim 0618 DS Bandung. Yang berbahagia, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya tabletop keamanan penerbangan dan modular exercise. Mohon izin sedikit untuk merelaksasikan, menyegarkan ketemu aura kasih. Aura kasih sedang beli tomat. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada tamu undangan yang terhormat. Keamanan penerbangan, paparan materi rapat komite dan modular exercise, tabletop modular exercise, tanya jawab dan ramah tamah. Sedianya ada, tapi ada satu dan lain hal jadi diwakilkan ke kami mohon pengertiannya. Luar biasa, karena apa, kepercayaan masyarakat akan hilang. Jadi apalagi kalau memang itu ada unsur terorisme di situ. Sebagaimana kita ketahui bahwa bandara itu salah satu objek strategis tujuan dari terorisme. Media itu sangat cepat untuk merespon, bahkan bukan di Indonesia saja, di dunia. Jadi
tujuan dari terorisme itu tercapai karena dia ingin menimbulkan rasa teror atau ketakutan bagi masyarakat. Yang tadi diwakili oleh Pak Kadisop yang sudah menyampaikan sambutannya, dan penerbangan MRO maintenance pesawat. Jadinya activity di Bandara Hussein Sastranegara ini masih sangat cukup berarti bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang memerlukan pertolongan kesehatan ke negara-negara lainnya. Harus benar gitu ya. Tentang petunjuk dan tata cara peraturan keselamatan penerbangan sipil. Poinnya adalah meningkatkan peningkatan komando koordinasi dan komite antar anggota. Nah, keamanan dan keselamatan jadi harapan. Penerbangan aman, hati senang. Jangan abaikan prosedur, patuhi aturan yang ada. Keselamatan jadi prioritas agar perjalanan lancar selamanya. Jagalah persatuan, jagalah keamanan dan keselamatan penerbangan Indonesia, jayalah penerbangan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang ketiga ada Aneks 18 terkait dengan pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara. Pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober tahun 2024, situasi kegiatan operasional penerbangan di Bandara Hussein Sastranegara Bandung berjalan normal dan kondusif. Nomor 5, terima kasih. Your attention please to all passengers. Pesawat, tetapi penumpang tersebut menolak ya. Baik, tangani terlebih dahulu, saya akan request pada pukul 09.30, pilot pesawat sudah diputuskan oleh pilot penumpang yang bersangkutan untuk diturunkan. Kemudian penumpang menolak dan penumpang tersebut mengancam. Menginformasikan bahwa ada satu orang penumpang pada pesawat Airlong Papa Kilo Alfa Romeo Charlie 123 tujuan Jogja yang mengancam cabin crew serta menyampaikan statement bahwasanya di dalam tasnya ada bom. Sabes menginformasikan bahwa ada satu orang penumpang pada pesawat Airlong Air Papa Kilo Alfa Romeo Charlie. Kemudian berdasarkan data dan informasi yang diperoleh saat ini, maka diputuskan kondisi saat ini adalah darurat merah. Kepada pemandangan Hussein Sastranegara. Izin langkah preventif serta perketat pengamanan sampai bantuan tim ahli tiba di lokasi. Lakukan rapat terbatas untuk menentukan langkah-langkah penanggulangan yang akan dilakukan. Dengan Kaminda melakukan rapat terbatas guna memutuskan tim ahli yang akan dilibatkan dalam menangani kondisi ancaman saat ini. Berdasarkan rapat pimpinan, kemudian diputuskan bahwa tim ahli yang akan dilibatkan dalam penanganan kondisi kontingensi saat ini adalah pasukan khusus Jihadat Kopasgat Lanut Sulaiman. Yang mengancam cabin crew serta menyampaikan statement bahwasanya di dalam tasnya ada bom sambil mengeluarkan remote dari sebut kanannya. Maka dari itu perlu adanya bantuan tim ahli untuk melakukan penanganan di lokasi kejadian. 10.15 di saat yang bersamaan personil APSEC beserta Lanut Hussein memperketat pengamanan menuju ke bandara.
Setelah selesai ditangani, situasi darurat merah berubah menjadi normal kembali. Untuk pelaku dan barang bukti diserahkan kepada Polrestabes Bandung. Yang sudah berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan penanganan sehingga kejadian tersebut dapat teratasi dan ditangani dengan baik. Dari Komandan Lanut bahwa penanganan ancaman bom sudah selesai ditangani serta barang bukti telah diamankan. Selanjutnya, Ketua Komite menyampaikan kepada anggota komite lainnya bahwa operasional bandara normal kembali. Selamat siang Pak. Izin saya dari media terkait informasi yang kami terima bagaimana terkait penanganan ancaman bom yang terjadi saat ini Pak. Selamat siang teman-teman media. Dapat kami sampaikan bahwa terkait penanganan ancaman bom yang terjadi saat ini dapat ditangani dengan baik. Untuk pelaku dan barang bukti sudah diamankan dan sudah diserahkan kepada Polrestabes Bandung. Mungkin itu saja sementara yang bisa saya sampaikan dan terima kasih. Undangan dan para tamu yang terhormat, terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, anggota Komite Keamanan maupun Keselamatan Bandara Hussein Sastra Negara Bandung. Baik, pagi ini Bapak Ibu sekalian, saya sebagai Aditya, perkenalkan nama saya Aditya Gali Pramana. Saya sebagai Departemen Head of Airport Rescue and Rescuing membawa PKPBK akan menyampaikan terkait dengan dokumen Airport Emergency Plan. Contoh surat dan dukungan kesanggupan terkait dengan penanggulangan keadaan darurat di bandar udara. Nah, nantinya setelah rapat ini kita akan menyampaikan surat dukungan yang baru kepada Bapak Ibu semua untuk dapat diisi kembali dan kemudian dikirimkan ke kita kembali soft copy ataupun hard copy-nya. Juga ada bantuan dari tim pemadam kebakaran Kota Cimahi, kemudian UPTD Pemadam Kebakaran Kota Cimahi, kemudian ada juga Dinas Fire Rescue and Departemen dari PT adalah kecelakaan pesawat di bandar udara. Kemudian juga ada kecelakaan pesawat di sekitar bandar udara. Kemudian juga ada keadaan darurat penuh, lokal standby, kecelakaan pesawat di perairan atau sekitar bandar udara, kemudian sampai dengan keadaan darurat terkait barang berbahaya atau dangerous goods, IGN, yaitu Bapak Indra Krisna Saputra. Kemudian ada bidang keamanan dan keselamatan, itu ada Bapak Arianto sebagai kepala pengamanan. Kemudian ada bagian dari sekretariat, ada Bapak Rudi. Kemudian wakil ketua, ada Bapak Kadisop, mohon izin Pak. Kemudian di sana ada penerbitan baru. Dasarnya kenapa ada penerbitan baru? Satu, kita sebagai informasi juga bahwasanya penggabungan antara PT Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II menjadi PT Angkasa Pura Indonesia atau Injurni Airport. Maka dari itu kita harus mengubah logo, kemudian mengubah dasar hukumnya. Makanya Bapak Ibu sekalian, kami informasikan bahwasanya di sini kita nanti akan memberikan surat dukungan baru bandar udara. Kita lihat di sana yang paling atas ada namanya isolated area, tempat di mana parking stand suatu pesawat bandar udara, suatu pesawat jika pesawat itu terjadi semacam ancaman bom, kemudian terjadi pembajakan, hijacking, itu diarahkan ke isolated parking area, di mana tempat ini harus berada jauh dari titik kerumunan ataupun fasilitas bandar udara. ID-nya mana, apakah sesuai dengan dokumen yang kita punya, itu akan didata di rendezvous point. Kemudian ada namanya EOC, Emergency Operation Center, yang tadi saya sampaikan. Itu adalah sebelum pos penjagaan POM AU. Sebelah kanan itu adalah gedung administrasi. Nah, disitulah ruang EOC kita. Dengan jumlah POB 24 orang, lokasi kejadian di I10 pada grid map, waktu kejadian 8:20 WIB, landasan yang digunakan runway 29, dangerous good tidak ada, kondisi aircraft accident yaitu overshoot
karena gagal take off sesuai dengan luka yang diderita. Yang pertama itu ada prioritas 1, ditandai dengan warna merah, merupakan luka berat atau immediate care rest area, dan juga sebaliknya yaitu jalan keluar kendaraan bantuan. Selanjutnya ada crew reception area, merupakan tempat penampungan kru pesawat yang mengalami kecelakaan ataupun insiden. Selanjutnya ada IOC, Emergency Operation Center, yaitu pusat penanggulangan keadaan darurat. Selanjutnya ada passenger holding area, Papa Kilo Alpha Bravo Charlie, dengan rute Bandung Jogja, berangkat dari Bandara Hussein Sastra Negara Bandung dengan PAX 20 orang dan flight crew 4 orang. ATC mengarahkan untuk melakukan take off menggunakan runway 11. Pada Arlong Air, selanjutnya akan kita laksanakan latihan tabletop untuk mensimulasikan modul 5 sampai dengan 7. Namun sebelum kita mulai, berikut akan kami tampilkan ringkasan video latihan modul 1 sampai dengan 4. Latihan modul 1 sampai dengan 4 yang telah kita lakukan pada bulan Oktober tahun lalu, di mana modul 1 adalah Racing the Alarm. Kita berlatih berkomunikasi dari awal diterimanya informasi crash sampai dengan tersampaikannya informasi tersebut ke seluruh anggota Komite Penanggulangan Keadaan Darurat. Selanjutnya adalah modul 2, yaitu Rendezvous Point, di mana kita berlatih berproses berkumpulnya bantuan kendaraan dan personil anggota komite di bandar udara. Selanjutnya modul 3 yaitu Operational Command, di mana yang dilatih adalah proses pemadaman, proses evakuasi, dan peranan para komandan lapangan. Kemudian yang terakhir adalah modul 4, Medical Services. Pada modul ini dilatih penanganan medis oleh personil medis, di mana yang menjadi koordinator medisnya adalah BKK. Mulainya modul 5, yaitu 4 menit setelah pesawat crash, di mana di lapangan kondisinya sebagai berikut. Kebakaran di pesawat sudah sepenuhnya dipadamkan oleh tim RFF. Korban selamat dalam artian korban yang masih dapat berjalan diarahkan oleh petugas menuju transportasi area. Selanjutnya 4 korban yang terluka sudah dievakuasi ke collection area. Penumpang selamat sudah diarahkan ke transportasi area dan sudah diamankan oleh personil APSEC. Saat ini 4 korban sudah dievakuasi dari crash ke collection dan korban lainnya masih dalam proses evakuasi. Mentor Gaigo, laporkan jika ada kendala di lapangan. Melaporkan satu personil APSEC sudah standby di transportasi area dan sedang melakukan pengamanan penumpang selamat. Monitor APSEC laporkan jika ada kendala di lapangan. Secara cari transportasi area. Go ahead. Izin melaporkan komandan 12 penumpang selamat dan 4 kru telah diamankan di transportasi area. Mohon bantuan transportasi untuk membawa penumpang selamat ke passenger holding dan kru ke crew reception area. Oke, begitu akan saya sampaikan. RVP dan RVP dinyatakan aktif. Komandan lapangan RVP. Laporkan 2 personel APSEC dan 1 personel POMAU standby di RVP dan RVP telah aktif. Monitor RVP aktif, laporkan jika ada dengan bantuan di bak RVP. Siap, komandan. OSC datang ke lokasi kejadian dan dilakukan pertemuan pertama yang melibatkan OSC, di mana komandan lapangan menginformasikan seluruh kondisi lapangan diambil alih oleh OSC. Mohon izin
melaporkan proses pemadaman telah selesai dilakukan. Penumpang selamat sudah diarahkan ke transportasi area didampingi oleh personel Aflek. 4 penumpang telah dievakuasi ke collection area. Tim Baiko sedang melakukan evakuasi yang lain. Personil ambulan, ARF, dan base rescue sedang melakukan pemasangan tenda medis. Selanjutnya, untuk titik collection area dan triase area sudah ditentukan menunggu evaluasi. Untuk petugas airline, damkar dan medis belum ada di lokasi komandan. Oke, Monitor Chief, Komando Lapangan, saya ambil alih. Saya akan menghubungi petugas airline. Siap, Komandan. RVP sudah aktif dan di RVP sudah ada 2 personel AFSEC dan 1 personel PMAU. Saat ini 12 penumpang selamat dan 4 kru sudah diamankan di transportasi area. Butuh kendaraan bus untuk membawa penumpang ke area selamat. Dan untuk personel AFSEC sudah kita tempatkan di transportasi area 1 personil, staging, ambulan 1 personil, 2 personil di passenger holding area, 2 personil di greeters meters dan 1 personil di crew reception area, Komandan. Monitor Chief Afsek, koordinator transportasi akan segera saya hubungi untuk mengirimkan bus dan ke transportasi area. Koordinator transportasi. Koordinator transportasi, on scan, Komandan. Dekret. Pak, mau tolong kirimkan bus ke transportasi area untuk membawa penumpang dan kru yang selamat. Oke, untuk bis sudah kita hubungi bersama panggilan dosen. Informasi awal, bis sedang menuju ke staging area dan akan kita arahkan setelah bis tiba di staging area. Demikian disampaikan. Selanjutnya, OSC menghubungi damkar PTDI. Damkar PTDI, on scan, Komandan. Go ahead, pointing. Mohon laporan kondisi di mana, Pak? Saat ini sedang cross runway menuju lokasi crash. Baik, monitor, setelah sampai di lokasi crash, tolong bantu suplai air ke kendaraan F02. Siap, monitor OSC. Kendaraan PTDI bergerak menuju lokasi crash. Ambulans Balai Kekarantinaan Kesehatan, Ambulan Dukes Lanut, dan bus transportasi tiba di RVP. OSC, RVP. Rat, RVP. Melaporkan kendaraan ambulan PKK, Dukes Lanut, dan bus sedang menuju ke staging area. Terima laporannya. AMC, tolong dikawal kendaraan ambulan PKK dan Dukes untuk menuju lokasi staging ambulan dan kendaraan bus ke transportasi area. Oke, siap, monitor OSC. Bapak Ibu sekalian, perlu diinformasikan bahwa tugas koordinator kesehatan yaitu BKK adalah mendata, mendiagnosa, dan memberikan pertolongan pertama serta pelabelan menggunakan record text sesuai dengan kondisi luka yang diderita. Dapat Bapak Ibu lihat, berikut adalah contoh gambar record text yang harus dikenakan oleh para korban yang terluka. Komandan jaga PK, Baiko. Baiko. Melaporkan, saat ini 4 korban sudah dievakuasi dari lokasi crash ke triage area. Baiko, lakukan penyisiran di semua area dan pastikan tidak ada korban yang tertinggal. Siap, Komandan. Tim evakuasi akan melakukan penyisiran untuk memastikan tidak ada korban yang tertinggal. Monitor Baiko. Selanjutnya dilakukan pertemuan kedua di lapangan, di mana ARMF Chief, AFSEC Chief,
Damkar PTDI dan BKK berkoordinasi dengan OSC di Forward Kemenpos. Mohon izin melapor Komandan, 8 penumpang telah dievakuasi ke collision area dan ke rest area. Tim Baeko saat ini sedang melakukan penyisiran di lokasi crash. Di kopi informasinya, Chief, pastikan tidak ada korban yang tertinggal. Siap on scan. Dan saat ini 12 penumpang selamat dan 4 kru masih di transportasi area untuk dilakukan pendataan oleh personil AFSEC. Dan untuk kendaraan patroli kita sudah siagakan di transportasi area untuk membawa kru yang selamat ke CRA. Di kopi laporannya, Chief, laporkan jika penumpang dan kru sudah dibawa menggunakan bus. Siap OSC, terima kasih. Lapor OSC, personil damkar PTDI jumlah 4 orang. Selanjutnya kami akan melakukan suplai air ke kendaraan F02. Baik Pak, segera lakukan suplai air dan standby-kan personil. Siap OSC. Hussein mengirimkan 1 ambulan, 1 dokter, 1 perawat, dan 1 driver. Monitor Bu, untuk lokasi collection dan triage area sudah kami tentukan. Mohon evaluasi jika posisi kurang tepat. Siap OSC. Untuk lokasi triase area sepertinya sudah clear. Baik Bu, saat ini 8 korban telah dievakuasi ke collection dan triage area. Tolong tempatkan personel medis sesuai dengan SOP. Baik, personel medis dari BKK dan Dukes telah kita tempatkan di triase dan care area. Monitor Bu, mohon dilaporkan jika ada kendala di lapangan. Baik Pak OSC, terima kasih. Area melaporkan bahwa penumpang dan kru selamat akan dibawa ke passenger holding area dan kru reception area. OSC, transportasi area. Melaporkan kendaraan bus sudah tiba di transportasi area. Setelah ini akan kita bawa ke PHA dan 4 kru akan dibawa ke CRA. Monitor di kopi informasinya. Fasilitas dan SDM sudah dipastikan siap. General Manager Bandara Hussein Sastra Negara mengaktifkan IOC. Oke, Commander, Ketua IOC. Yes, Ketua. Diinformasikan IOC aktif. IOC aktif. IOC aktif. Siap, Ketua. IOC aktif. IOC aktif. IOC aktif. Ketua IOC meminta kepada seluruh staf dan ketua bidang untuk menganalisa dan menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh On-Scene Commander. Selanjutnya, Ketua IOC menyampaikan kepada Direktur Operasi PT Angkasa Pura Indonesia terkait adanya kecelakaan pesawat udara di Bandara Hussein Sastra Negara. Selanjutnya, personil AFSEC di passenger holding area melaporkan kepada Koordinator Keamanan dan Keselamatan di IOC. Sudah, ya, PHA, motor. gue. Laporkan Komandan, bahwa sudah tiba di PHA dengan jumlah 12 orang dan untuk kru 4 orang sudah kita tempatkan di CRA. Kopi monitor. Apakah di PHA dan CRA sudah ada perwakilan dari RN? Ya, Komandan, di PHA dan CRA sudah ada perwakilan dari airline dan ground handling. Kopi laporan diterima. Pastikan pengamanan di PHA dan CRA dapat dikendalikan. Demikian. Di monitor. Ground handling harus menempatkan personel di passenger holding area, crew reception area, grid meters, dan pusat informasi, yaitu untuk melakukan beberapa tugas seperti mendampingi dan mendata korban yang selamat, memberikan IOC.
Izin bergabung Ketua EOC. Silakan Pak GM Ernov. Pak GM, mohon informasi terkait traffic dan mohon bantuan penerbitan notam close. Monitor Pak, dijadwalkan pesawat Airlong Air dengan rute berbeda yaitu rute Bandung-Semarang akan berangkat di pukul 9 WIB pagi ini Pak. Untuk pengajuan notem segera diproses oleh tim kami sambil menunggu raw data yang dibuat oleh OEPC. Oke, terima kasih informasinya Pak GM. Kepada Ketua EOC. Ketua EOC, on scan Commander. On scan Commander, go ahead. Izin Ketua melaporkan semua korban telah dievakuasi ke care area dengan kondisi 4 korban luka berat, 4 korban luka sedang, dan saat ini korban masih dalam perawatan tim BKK dan tugas Lanuse. 2 korban luka berat akan dibawa ke rumah sakit Hasan Sadikin. Mohon izin Pak, bantuan ambulans dan tenaga medis secepatnya di monitor WC. Bantuan ambulans segera saya tindak lanjuti agar kebutuhan di lapangan terpenuhi. Izin bergabung Ketua OEC. Silakan Pak Kadisop. Untuk informasi saat ini 12 penumpang sudah berada di PHA dan 4 kru sudah berada di CRA. Untuk 2 korban luka berat sudah dibawa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin. Monitor Pak, melaporkan juga Pak Ketua, saat ini personel Lanut sedang membantu proses di lapangan. Terima kasih Pak Kadis untuk laporan dan bantuannya. Siap Pak Ketua. Pak dan Satuan POM, bagaimana pengamanan di lokasi crash dan pengaturan lalu lintas saat ini? Laporan, saat ini beberapa personel sudah kita tempatkan di pintu masuk pos utama di RFI dan akses menuju ke lokasi crash. Dan untuk pengamanan, kita tempatkan 5 orang personel. Siap, terima kasih Pak dan Satpom untuk dukungan dan personilnya. Perwakilan Arlong Air, saya minta siapkan data manifest dan tolong siapkan personil airline di PHA, CRA, dan Greater Smithers. Siap Ketua, untuk data manifest sudah kami siapkan. Terkait personel sudah kita tempatkan di PHA, CRA, dan Greater Smithers. Saat ini personel kita sedang melakukan pendataan di masing-masing area, dibantu oleh petugas ground handling. Terima kasih laporannya. Laporkan kembali jika ada perkembangan atau kendala di lapangan. Perwakilan BKK, mohon sampaikan beberapa personil yang sudah berada di lapangan. Siap Pak JM, untuk personil dari BKK yang sudah di lapangan berjumlah 5 orang. Jika diperlukan personil tambahan medis, kami siap menerjunkan dari kantor induk BKK Bandung. Baik, terima kasih atas bantuan dan supportnya rekan-rekan BKK. Siap Pak JM. Bahwa notam telah terbit. Ambulans RS Raja Wali dan RS Hasan Sadikin tiba di RVP. Selanjutnya kendaraan diarahkan menuju staging area dan staging ambulans. OSC melaporkan pada Ketua EOC bahwa 2 ambulans tiba di staging ambulans. Ketua EOC, on-scan Commander. On-scan Commander, go ahead. Mohon izin Ketua, menginformasikan 1 ambulans dari Rumah Sakit Raja Wali dan 1 ambulans Rumah Sakit Hasan Sadikin telah
berada di staging ambulans, dan ambulans akan digunakan untuk membawa korban ke rumah sakit Hasan Sadikin. Untuk saat ini 4 korban luka sedang di care area masih dalam penanganan tim medis. Mohon izin Pak, estimasi bantuan ambulans secepatnya di monitor. Estimasi kedatangan ambulans dari rumah sakit diperkirakan akan tiba dalam waktu 5 sampai 12 menit ke depan. Iya, dikopi informasinya Pak Tuan. Rumah Sakit Hasan Sadikin tiba di gedung IOC. Ketua IOC. Silakan rekan dari Rumah Sakit Hasan Sadikin, bisa kami informasikan bahwa 4 korban luka berat sudah dibawa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin. Saat ini di care area masih ada 4 korban luka sedang yang belum dibawa ke rumah sakit karena masih kekurangan ambulan. Siap Ketua, terima kasih informasinya. Kita akan bantu kendaraan ambulans tambahan dari Rumah Sakit Hasan Sadikin. Terima kasih rekan-rekan dari Rumah Sakit Hasan Sadikin atas bantuannya. Mohon untuk korban luka berat yang sudah ada di IGD Rumah Sakit Hasan Sadikin agar dapat ditangani semaksimal mungkin dan laporkan jika ada kendala. Baik Ketua, siap monitor. Terima kasih Pak. Data saat ini yang kami terima dari masing-masing bidang adalah yang pertama, untuk pemindahan pesawat kita membutuhkan tim aircraft removal, dan untuk itu kami sudah menghubungi tim aircraft removal yang dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Mereka akan mengirimkan 15 personil dengan estimasi akan tiba di Bandara Husein Sastra Negara sekitar 7 jam ke depan. Selanjutnya kita juga butuh tenda kopi untuk tim pemindahan pesawat yang di lapangan nantinya. Selanjutnya untuk tim KNKT juga sudah kami hubungin dan mereka akan mengirimkan 2 personilnya dan insya Allah akan tiba di 5 jam ke depan Pak Ketua. Oke, terima kasih laporannya Ketua Bidang Operasi. Mohon kawal untuk personil KNKT dan personil dari Soekarno-Hatta. Terima kasih. Siap Ketua. Tuan Sri, on-scan Komander. On-scan Komander. Izin melapor Ketua. Tim pemadaman dan evakuasi masih standby di lokasi crash. Saat ini 1 ambulan rumah sakit dari Purmeus dan 1 ambulan rumah sakit dari Mitra Kasih telah berada di staging ambulans dan sedang proses evakuasi korban luka sedang untuk selanjutnya dibawa ke rumah sakit Hasan Sadikin. Untuk korban luka sedang yang berada di care area masih menunggu bantuan kendaraan ambulans lainnya Pak. Baik, oke. Di kopi informasinya 2 bulan estimasi tiba di FPV 5 menit ke depan. Siap, monitor semua. Ambulans RS Santosa dan RS Cibabat tiba di RVP. Laporkan ambulan rumah sakit Santosa dan rumah sakit Cibabat sudah tiba di RVP. Di kopi, tolong katakan bahwa ambulan tersebut berada di area. Siap, AUZ, tolong dikawal kendaraan ambulans rumah sakit Santosa dan rumah sakit Cibabat untuk menuju staging ambulans. Siap, monitor, AUZ. OSC melapor kondisi ambulans yang sudah tiba dan 2 korban yang sudah dibawa ke RS Hasan Sadikin menggunakan ambulans. Ketua OSC, Oscar Komander. Oscar Komander. Mohon izin Pak, menginformasikan 2 korban luka sedang sudah dibawa ke rumah sakit Hasan Sadikin menggunakan rumah sakit Santosa dan rumah sakit Cibabat. Saat ini seluruh korban sudah dievakuasi ke rumah sakit Hasan Sadikin. Alhamdulillah, terima kasih.
informasinya mohon update bila ada perkembangan lebih lanjut. Lapor OSC, data korban yang sudah kita catat sebagai berikut, yaitu 2 orang wanita dewasa luka berat, 2 orang pria dewasa luka berat, dan 4 pria dewasa luka sedang. Terima kasih Bu Dokter laporannya. Data ini akan saya sampaikan ke Ketua OSIS. Vaksin Commander menyampaikan detail data korban kepada Ketua IOC. Ketua OSIS, Oksigen Komandan. Oke, go ahead. Penyidik Pak Ketua menyampaikan data rekapan dari Koordinator Kesehatan BKK. Data 2 wanita dewasa luka berat, kemudian 2 pria dewasa dengan luka berat, dan 4 pria dewasa dengan luka sedang. Seluruh korban telah dibawa ke rumah sakit Hasan Sadikin. Di monitor informasinya, data diterima. Terima kasih. On-Scene Commander melaporkan kepada Ketua EOC bahwa evakuasi dan penanganan korban telah selesai. Ketua OSC, Oksigen Komandan. Oke, kemudian izin lapor Pak, untuk proses evakuasi dan penanganan korban di lokasi kejadian sudah selesai dan seluruh kendaraan pemadam sudah kembali ke fire station untuk mengisi bahan pemadam. Dan saat ini juga petugas APSEC dan dari POM AU sedang melakukan pengamanan dan pemasangan security light. Oke, terima kasih laporannya. Sampaikan terima kasih saya kepada rekan-rekan di lapangan. Ada beberapa media sudah menunggu di terminal terkait menanyakan kondisi kecelakaan di Bandara Udara. Izin arahan Pak Ketua. Oke, tolong sampaikan kepada media, nanti akan disampaikan pada saat press release di ruang OIC. Siap Ketua, disampaikan ke teman-teman media. Terima kasih. Ketua EOC meminta pada sekretariat menyiapkan resum kejadian untuk press release. Pak Rudi, tolong siapkan press release kepada media. Siap Ketua, resume untuk press release sudah kami siapkan. Oke, terima kasih Pak Rudi. Sama-sama Ketua. Ketua EOC menyampaikan kepada OSC bahwa EOC non-aktif. Oke, Ketua IOC. Buat Ketua IOC. Kami yang saat ini berada di ruang IOC akan selanjutnya melakukan press release di ruang OIC. Untuk itu, IOC saya nyatakan dinonaktifkan. IOC nonaktif, IOC nonaktif, IOC nonaktif. Ya, Pak Ketua, IOC nonaktif, IOC nonaktif, IOC nonaktif. Ketua IOC mengajak pimpinan instansi yang berada di ruangan IOC untuk melakukan pendampingan press conference terhadap media. Baik, Bapak Ibu sekalian, latihan tabletop pada modul 5 sampai dengan 7 pada siang hari ini diakhiri dengan dilakukannya press release oleh Ketua IOC, di mana kondisi akhir latihan tabletop modul 5 sampai dengan modul 7 ini dapat disampaikan sebagai berikut. Kebakaran pada pesawat udara sepenuhnya sudah dipadamkan. 4 kru pesawat udara dengan kondisi selamat sudah ditempatkan di kru reception area. Saat ini kru reception area sudah diberi security light oleh petugas APSEC dan POM TNI AU. 20 penumpang kecelakaan sudah dievakuasi sesuai dengan data manifest dari pihak airline, di mana 12 orang selamat yang berada di PHA sudah bertemu dengan keluarganya di
greater meters. Dan 8 korban yang terluka sudah dibawa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin untuk diberikan penanganan medis lebih lanjut. Saat ini Bandara Udara Husein Sastranegara statusnya masih close. Dan untuk investigasi penyebab kecelakaan pesawat akan dilakukan oleh tim KNKT yang saat ini dalam perjalanan. Dan untuk penumpang di Bandara Husein Sastranegara yang terdampak delay sudah ditangani pihak maskapai. Demikian latihan tabletop modul 5 sampai dengan modul 7 pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang beri. Yang notabene tadinya sebagai Bandara Angkasa Pura II, dan ini merupakan awal kami melakukan kegiatan ini yang kami merupakan latihan kurang lebih selama 2 bulan. Bapak Ibu dapat informasikan ini merupakan gambaran. Besok kita akan melakukan latihannya. Ya baik, saya lakukan sebagai notnya adalah latihan keadaan yang seperti darurat ini, bukan latihan benaran, tapi latihan seumpama misalnya terjadi suatu keadaan, begitulah alur koordinasi, alur komunikasi, bagaimana kita bisa cepat-cepat untuk menganalisa serta mencari bantuan untuk menyelamatkan korban-korban terhadap kecelakaan. Dalam kegiatan table tadi, atau kalau sebutan kami adalah tactical floor game, ini begini tactical TV game kalau sebutan kami. Yang kedua adalah kapan kami berperan di sini? Kami sebagai anggota komite. Contoh di sini kami sebagai Koramil, Kodim, Polsek, Dinas Kebakaran, Kesehatan dari rumah sakit. Apakah ketika kami dipanggil ke sini sudah membawa kru kami? Contohnya di sini mungkin Polres, ketika dipanggil Kapolsek bersama anggotanya. Kemudian dari pemadam kebakaran, apakah dia datang ke sini hanya pimpinnya saja atau sudah dengan fasilitasnya Dinas Kebakaran? Dan ditempatkan di mana dia ketika tiba di sini? Tadi belum digambarkan. Tadi hanya kegiatannya adalah hanya yang dipergunakan fasilitas intern saja. Apakah, pertanyaan saya, apakah kami datang saja dulu ketika dibutuhkan baru kami datangkan? Baik itu dari mobil ambulans, kesehatan dari luar, itu apakah dari luar menunggu panggilan baru datang sini? Atau seketika ketika jadi sebagai anggota komite langsung datang saja ke sini, ketika dipakai atau tidak pakai mereka sudah standby di sini. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Komite Keamanan Bandara Udara adalah Pak Jem yang memiliki masa tugas selama 5 tahun. Jadi pada kondisi di mana kemudian bandara itu mengalami kondisi kontingensi keamanan darurat merah ataupun kuning, ketika memang dibutuhkan memang itu harus hadir dan tidak memerlukan ID, Pak. Nah, tidak memerlukan ID karena memang pada kondisi seperti itu tidak memerlukan ID. Namun memang ini menjadi kebijakan ketua, memang biasanya anggota komite itu untuk unsur pimpinannya akan diberikan ID ataupun pas bandara ya. Jika nanti dari instansi yang memang terlibat dalam struktur anggota komite keamanan, silakan bersurat atas nama anggota komite, nanti akan di follow up oleh PCM sebagai ketua komite. Namun dalam hal menghadapi kondisi kontingensi tidak diperlukan ID, Pak. Fasilitas peralatan yang digunakan sesuai dengan tema kita hari ini, bahwa salah satu tujuan kegiatan rapat komite ini adalah untuk melakukan evaluasi terkait dengan SDM, terkait dengan SOP, dan terkait dengan fasilitas yang digunakan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon izin lebih kurang kami mohon maaf. Selebihnya mungkin pertanyaan mengarah ke Komite Keselamatan. Saya persilakan kepada Saudara Adityo menjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan dokumen yang kita punya, Pak, ataupun SOP yang ada di dokumen, yaitu saat di modul 1 sampai 4 itu, Pak, ada yang namanya pemberitahuan awal informasi kejadian. Jadi pihak Bandar Udara memberikan informasi ke setiap anggota komite. Kita telepon, kita hubungin bahwasanya terjadi suatu keadaan darurat. Dan tipe-tipenya itu sudah ada, Pak. Contoh tadi aircraft crash, ancaman bom ataupun dan lain-lain. Nah, di situ setiap anggota komite harus mempersiapkan apa yang
dimiliki, source-nya seperti apa yang akan dibawa ke bandar udara. Seperti itu Pak, contoh dari pemadam kota pasti mereka langsung, oh ada kecelakaan pesawat, kebakaran gedung, mereka bawa satu armada. Itu kemana seperti yang di titik yang sudah kami jelaskan bahwasanya semua kendaraan bantuan akan didata di rendezvous point. Di rendezvous point didata, kemudian di situ dipastikan bahwasanya benar sekali itu anggota komite kita. Jika memang itu bukan anggota komite kita akan lakukan holding. Bahwasanya menunggu arahan dari ketua EOC untuk selanjutnya seperti apa. Kalau memang itu clear anggota komite akan kita arahkan ke staging area untuk dilakukan holding dulu sebelum nanti ke tempat kejadian. Jadi seperti itu prosedurnya Pak, bahwasanya setiap anggota komite pasti akan membawa suatu source-nya itu sesuai dengan informasi yang akan kita sampaikan. Mungkin itu Pak, mohon izin jika ada tambahan ataupun diskusi lagi. Pemadam kebakaran dari pemadam kebakaran luar, dari kesehatan luar, ambulan datang, mereka standby di mana? Jadi mereka juga mungkin di skripnya sudah ada seperti itu, sehingga mereka tahu berperan apa dan berbuat apa nanti ketika itu. Itu di ruang IOC itu ada di gedung perkantoran. Jadi kita kumpul di situ semua. Masing-masing seperti pada skrip contoh yang sudah ada. Jadi melaporkan kepada saya apa kebutuhan yang diperlukan. Tapi ketika kami melihat contohnya ambulan tadi kami sangat memerlukan ambulan, itu pasti saya akan menyampaikan. Dan apabila kondisi lalu lintas krodit, pasti saya akan menyampaikan kepada rekan-rekan dari Kapolres. Dan ternyata ada keributan-keributan yang dari pihak luar, contohnya keramaian yang ingin datang, kami tentunya meminta dukungan juga dari teman-teman dari TNI. Itu Pak. Jadi kebutuhan itu ada yang bisa kami capture. Kami mendapatkan laporan dari sekeliling, dari luar maupun dari internal. Nah itulah nanti yang kami perlukan. Jadi yang utamanya adalah para rekan-rekan yang ada di IOC, yang ada di komite, ini wajib kita berada di ruang IOC, itu ada di area perkantoran. Disitulah tempat kita koordinasi, di meja itulah tadi, itu ruangannya persis seperti itu Pak, kira-kira. Izin Pak. Ada juga pelaksana teknis di lapangan yang kemudian hadir. Contoh misalnya sampaikan ketika ada kendala terkait dengan jalur untuk menuju ke rumah sakit yang mungkin terhambat, teman-teman polisi melibatkan tim lantas bisa mengawal, artinya bisa menempatkan personil untuk memastikan bahwa proses evakuasi dari titik kejadian, katakan di bandara menuju ke rumah sakit tidak ada kendala. Kemudian kondisi di lapangan yang mungkin secara dinamis taktis bisa berubah sewaktu-waktu. Contoh misalnya di komite keselamatan, keluarga yang histeris sementara kita semua di lapangan, personil yang tersedia adalah personil dari Kodim, personil yang tersedia dari Koramil, itu bisa ditempatkan. Jadi secara taktis dinamis di lapangan kondisi bisa sewaktu-waktu berubah dan pimpinan tidak direpotkan dengan keputusan. Artinya ketika akan memutuskan minta bantuan kepada tim Kodim untuk mengcover ataupun dari tim Koramil. Mungkin seperti demikian Pak tambahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwasanya dalam menangani bom itu saya lihat tadi pesawat itu tetap di tempat. Sementara di dalam slide penanggulangan keadaan darurat bahwasanya terkait dengan bom kemudian hijacking dan unlawful termasuk itu dibawa ke isolated area. Ya kami tanyakan di sini. Kami sebagai petugas tower, apabila nanti menemukan hal seperti yang kita paparkan tadi, bagaimana SOP-nya, bagaimana penanganannya, kemudian apa yang kita lakukan, apakah terkait dengan OTM seperti apa, kemudian alur pergerakan dari pesawat tadi ke isolated area seperti apa, kemudian di isolated area keluar pun seperti apa. Sehingga kita in case ada kejadian seperti itu, kita semuanya paham terkait dengan alur koordinasi, alur komunikasi, dan penanganan. Terima kasih. Pesawat itu dilakukan pembajakan.
maka pesawat yang landing otomatis teman-teman dari Airnav akan mengarahkan pesawat itu landing dan diarahkan ke isolated area yang sudah ditetapkan di bandara, itu termuat dalam dokumen ASP ataupun ERP gitu ya. Namun pada saat kondisi in case skenario yang kita buat, posisi pesawat sudah parkir pada posisi parkir 6. Artinya ketika memang memungkinkan, itu kondisinya dinamis Pak ya. Ketika memang kondisinya memungkinkan itu akan digeser. Tapi ketika tidak memungkinkan, bahwa pelaku kemudian merasa terganggu dan lain-lain, maka dilakukan adalah sterilisasi. Artinya kondisi di area pesawat atau di area parkir 6 itu akan diisolasi, yang lainnya akan digeser. Yang itu tetap. Seperti itu Pak. Untuk alur komunikasi komando dan sebagainya itu menyesuaikan. Jadi kalau tingkat ancamannya adalah masih rawan kuning, itu masih DEJM, sekalipun itu di bandara yang statusnya ada inklap sipil. Tapi ketika sudah darurat merah, sesuai dengan ketentuan yang ada di KM 39, maka pengendali komandonya adalah Komandan Laut selaku Komandan Pangkalan. Seperti itu Pak, izin. Belum, firm banget nih, begitu. Kalau ATC itu begitu, nggak boleh ragu pokoknya. Ya Pak Supri. Ya Pak, tadi karena sudah kami laporkan kepada di skenario, itu saya sudah melaporkan bahwa kondisi itu sudah merah. Ya, kondisi sudah merah, kemudian komando diambil oleh Pak Dananus sesuai dengan regulasinya, dan monggo mungkin nanti untuk amannya apakah ia itu benar bom atau tidak, itu kalau menurut saya bisa dibawa ke tadi area isolated area, karena isolated area itu adalah area yang jauh dari fasilitas. Itu monggo aja Pak, nanti kalau misalnya nanti alur koordinasinya memang itu dilakukan yang di sana, karena isolated area itu sudah kita state menjadi area-area yang perlu pesawat dilakukan penanganan hijack atau bom seperti itu. Makasih Pak Ardi. Sebelumnya Pak di tempat lain kadang mungkin biar nanti prestis bandaranya itu tidak terlalu lama ada kejadian Pak. Biasanya notem dibikin 3 jam, 2 jam, 4 jam. Walaupun pada kenyataannya 15 jam juga Pak, gitu aja. Jadi mungkin kami butuh, memang sih dalam pembuatan notem mungkin nanti akan koordinasi dengan bandara sama Lanut Pak ya. Cuman mungkin pembelajaran di tempat lain kadang-kadang kita biar terkesan tim PKP-PK-nya cepat ataupun tim penanganannya cepat, bandara cepat dibuka, cepat ya bla 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 gitu loh Pak. Jadi kita kadang bikin notem sebentar Pak, gitu aja. Akhirnya kenyataannya sampai 16 jam juga. Nah akhirnya ketika kejadian itu Pak, kami ya dikomplain Pak sama pihak eksternal Pak gitu, karena dikomplainnya kesannya kok kita kayak nggak punya planning lah bahasanya gitu, kok nggak profesional mungkin bahasanya. Jadi baru 2 jam notem, mundur lagi, tambah lagi 3 jam, tambah lagi 3 jam notem, jadi kayak nggak planning Pak, itu aja. Mungkin kalau mungkin ada awal kira-kira berapa lama mungkin dari tim sampai clear, sampai dengan salvage pesawatnya apakah mau dipindahkan atau enggak Pak, gitu aja. Yang kedua Pak, terkait dengan mungkin bandara ditutup Pak ya, karena nanti banyak orang mobil wirawiri di landasan, jadi kayaknya harus ditutup juga. Jadi bukan hanya penanganan pesawatnya saja, tapi landasannya pun di close Pak, gitu aja. Nah mungkin ketika di close, memang sih penerbangan sipil nggak ada no take off landing Pak, tapi biasanya penerbangan militer mungkin masih ada Pak, gitu aja. Bahasanya sih kalau di militer itu jangankan landasan yang belum jadi ya Pak, yang sudah jadi yang belum jadi aja boleh diinjak Pak, gitu aja. Jadi mungkin apakah nanti akan ada penerbangan militer yang memberikan bantuan atau apapun ya, secara visipil mungkin sih nggak boleh karena memang bandara militer Pak. Tapi karena penerbangan militer, bandara militer ya sah-sah saja Pak, apalagi pimpinannya pun mengizinkan. Nah mungkin akan ada perhitungan untuk displace runway-nya, displace-nya itu mungkin agak dipikirkan lagi Pak, gitu aja. Terus juga mungkin nanya lagi nih, mungkin ngambil kesempatan Pak, gitu aja. Jangan seperti itu Pak ya. Atau mungkin kalau dilihat dari case tadi kan terkait pesawat ATR, namun notam itu biasanya kita juga melihat apapun itu case-nya Pak. Seumpama case-nya pesawat kecil atau pesawat besar atau kejadian yang lumayan besar, nah itu kita analisa di situ Pak. Jadi tidak selalu
menunggu 6 jam, 8 jam, 7 jam seperti itu Pak. Jadi kalau untuk seandainya case-nya pesawat kecil dan itu tidak mengganggu operasional penerbangan, berarti kan kita mengajukan notam juga paling 2 jam, 3 jam. Kemudian juga penanganan seumpama di skrip tadi bahwasanya di situ ada pesawat ATR, apakah benar kita akan menunggu tim salvage atau tidak? Seandainya kita punya source sendiri Pak di sini, contoh di alat berat TNI AU itu kan juga punya kren ya Pak ya, kren ataupun alat berat, kita bisa memindahkan secepatnya ya kita pindahkan secepatnya. Tapi itu tadi sesuai dengan kebutuhan bahwasanya sampai dideklar bahwasanya oleh tim kami, ada tim dari safety menganalisa bahwasanya itu runway dan juga fasilitas sudah bisa digunakan. Tapi biasanya minimal itu sekitar 4 jam Pak, sekitar 4 jam itu biasanya kita notam close kan, seperti itu Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang bisa dilihat oleh pilot seluruh dunia. Contohnya, ada fasilitas kita yang rusak, yang fasilitas mandatori yang trouble, itu harus kita informasikan karena berdampak kepada penerbangan take off landing pesawat yang ada di sini. Jadinya notam itu setiap keadaan yang berdampak terhadap penurunan bandara atau tidak aktifnya bandara atau berkurangnya fasilitas bandara, itu wajib disampaikan, wajib di note. Dan di sini di bandara notam itu disampaikan oleh kami bertiga ya, dari Airnav, dari bandara dan dari Lanut. Nah, terkait dengan notam, Bapak Ibu sekalian, kita simulasikan kalau memang kejadian pesawat ada di sini di tengah, pasti ini notam close, bandara tutup. Bandara tidak menerima take off landing pesawat. Selama berapa lama? Izin Pak Supri, kalau saya sih izin ya udah paling lama aja 15 jam aja. Karena apa? Kita harus panggil tenaga salvage ketika pesawat lagi ada di sini. Yang ada yang kami tahu hanya ada di Cengkareng. Tadi di skenario Cengkareng itu datang sekitar 7 jam atau sekitar 8 jam. Belum lagi harus ada KNKT. Sebelum dipindah pesawat itu harus ada tim KNKT, harus sudah berada melihat posisi pesawatnya. Jadi menurut saya, katakanlah kita ambil yang tertinggi, pun kalau memang katakanlah kita ambil di 12 jam, tapi ketika pesawat sudah dipindahkan di area yang aman, kita bisa open. Jadi tidak mesti 12 jam, katakanlah 7 jam bandara pesawat sudah pindah, bisa dievakuasi, kita juga bisa di open kembali. Dan simulasi yang kedua, ketika situasinya ada di, katakanlah amit-amit ya Bang Baik, di luar dari runway strip. Nah, inilah batasan runway stripnya kita. Kalau di luar dari batasan runway strip, ketika TC mengatakan clear, ya kita menotamkan saja bahwa ada kejadian accident tapi tidak mengganggu penerbangan. Bandara open, tapi hanya menut ada kejadian di area bandara tersebut. Jadi itulah Bapak Ibu notam yang bagi kami harus tersampaikan kepada pilot yang ada di seluruh dunia yang akan dibaca khususnya pada saat take off landing yang ada di sini. Terima kasih. Izin Pak Supri. 2014 tentang pencarian dan pertolongan, kami dari Basarnas bisa memberikan bantuan ke bandara, namun koordinasi dulu ke otoritas bandara yang ada di situ atau otoritas pelabuhan. Dan apabila itu yang crash adalah aset dari TNI ataupun Polri, kita sifatnya hanya perbantuan gitu. Jadi kita tidak bisa semena-mena langsung masuk gitu, termasuk pada instansi seperti nuklir ataupun keantariksaan. Kita nggak bisa langsung masuk ya Pak ya, menurut undang-undang itu. Jadi sifatnya perbantuan. Namun saat di lingkungan bandara itu agak lain kata-katanya Pak di situ. Jadi kita dapat melakukan perbantuan langsung, tapi
tetap harus izin kulon won ke otoritas bandara. Mungkin seperti itu. Lalu yang saya tanyakan di sini dari Basarnas, apakah kita masuk ke dalam komite? Terima kasih. Komite ya, termasuk Mas, termasuk anggota komite kita juga, komite keselamatan, protokol komite apa? Jadi hanya komite keselamatan Pak. Kemudian untuk peran dan tanggung jawab jika terjadi kecelakaan di bandara udara Pak ya, perannya itu yaitu membantu tim kami Pak dalam melakukan pertolongan. Jadi memang kalau di dalam bandara udara sebagai komandonya, tongkat komandonya itu masih di internal bandara Pak, di internal bandara. Jadi Bapak datang dengan source ataupun dengan peralatan yang ada, jika memang memungkinkan menggunakan baju yang seperti yang untuk penyelamatan itu masih bisa Pak. Tapi kalau memang tidak ya nanti membantu untuk tim medis seperti itu. Evaluasi kembali dokumen. Mohon kiranya sebelum disahkan, mungkin ada baiknya disampaikan ke para anggota komite. Kalau nggak salah di dokumen penanggulangan kegawat daruratan ini itu sudah tertera apa yang menjadi kewajiban kita, apa yang harus kita lakukan, termasuk dengan SK-nya anggota komite itu siapa saja. Nah mungkin bisa kita evaluasi internal gitu kan. Itu adalah bagaimana masing-masing tadi rekan-rekan anggota IOC di dalam ruangan IOC itu melakukan sesuatu komunikasi. Nah karena itu maka sangat diperlukan sekali untuk rekan-rekan anggota komite keselamatan itu kita hadir, karena kita akan mulai praktek ya, akan mulai melakukan modular mulai di ruang PKPPK, di ruang IOC dan di conference press nanti. Seperti itu aja Pak Dedi, mungkin nanti bisa kita lanjutkan besok. Siapa dan berbuat apa. Baik, sebelum kita akhiri kegiatan ini, mohon izin berkenan pada Pak IJ untuk menutup kegiatan ini, sekaligus kita sebelum acara ramah-ramah. Jadi mohon izin berkenan Pak IJ untuk menutup. Nunggu lapar ya, belum jam 12 juga Pak, sabar, belum jam 12. Baik, Bapak Ibu sekalian, anggota Komite Keamanan dan Keselamatan, alhamdulillah tadi kita sudah sangat, saya jujur kalau main tabletop begitu agak kurang Pak. Jadi kami coba inovasi ini melakukan dengan screen. Jadi semua fokus bisa melihat screen, gerakan-gerakan, komunikasi dan itu. Dan jujur tadi memang saya mengarahkan untuk pembacaan skrip itu dilakukan oleh yang bersangkutan supaya kita lebih hafal dan mulai terbiasa terkait dengan alur-alur komunikasi. Bapak Ibu sekalian, luar biasa banget, hampir 3 jam kita melakukan 2 exercise keamanan dan keselamatan. Dan inilah yang harus kita capture, ini yang harus kita lakukan nanti, amit-amit bila mana ada terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, tetapi kita sudah siap untuk melakukan komando, koordinasi, komunikasi dari fungsi kita masing-masing. Tentunya kita mempunyai fungsi-fungsi yang berbeda, tetapi dengan komite ini, dengan tabletop ini, kita semua sama-sama mempunyai satu tujuan, dapat menyelesaikan tugas keselamatan, evakuasi, dan penyelamatan pesawat udara dengan cepat, tepat, dan prosedural. Saya menyampaikan sekali lagi terima kasih yang sangat luar biasa kepada Bapak Ibu anggota komite, khususnya kepada rekan-rekan panitia. Tepuk tangan untuk teman-teman panitia yang sudah 2 bulan bolak-balik nyuruh AGM-nya Kertajati Bandung gitu kan untuk latihan tabletop seperti ini. Thank you ya teman-teman, semakin banyak kita latihan,
Semakin kita akan tidak grogi, semakin kita luas dalam hal-hal koordinasi dan komunikasi. Kami menyampaikan permohonan maaf bila mana ada yang kurang berkenan dalam kegiatan ini, tapi ini sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Sukses selalu untuk kita semua. Selamat siang, dan suara azan sudah terdengar. Saya lupa, saya dapat titipan komersil dari teman-teman saya bahwa ruangan yang seluas 2000 ini kami sewakan nih Pak, Bapak Ibu. Jadi bukan lagi area terminalnya itu area sana. Jadi Bapak Ibu yang pingin melihat, membuat exhibition, mau ada acara pernikahan, jangan nikah lagi ya Pak Hussein ya. Oh jangan keras-keras. Itu, nah ini dengan view take off landingnya teman-teman dari TNI AU ini menjadi suatu yang unik sekali. Untuk harga silakan ke teman-teman komersil atau lihat di IG komersil.bdo. Sukses selalu untuk kita semua, jaga persatuan untuk keamanan dan keselamatan penerbangan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh anggota komite. Acara selanjutnya adalah ramah tamah dan dilanjutkan untuk kami sudah menyediakan hidangan makan siang kepada tamu undangan sekalian. Kami ucapkan terima kasih dan dipersilakan untuk melaksanakan makan siang bersama. Terima kasih, saya Andika Setiawan serta seluruh rekan-rekan karyawan Bandara Hussein Sastra Negara Bandung mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhari Kurniawan. Pola dari kantor pusat sebelum kita kerja adalah tim kantor pusat datang sebagai tim penilai. Namun di beberapa kesempatan pelaksanaan PKD di beberapa acara pada saat kita sudah bergabung, tim kantor pusat ini sifatnya adalah observasi. Kami melakukan observasi apakah pelaksanaan kegiatan World ini berjalan dengan baik dan lancar. Dan berdasarkan dari hal yang kami perhatikan seperti yang Pak James sampaikan, sangat luar biasa. Ada metode baru, ada hal yang baru, tidak semata-mata hanya bermain di atas meja, tidak bermain tactical flow yang biasanya dilaksanakan oleh teman-teman di negara lain, yang mengakibatkan 4 jam itu biasanya terbuang percuma-percuma. 4 jam tadi kami lihat, kami saksikan 4 jam digunakan sangat efektif, sangat efisien. Para pertanyaan juga dapat dijawab dengan baik. Ini bukti sinergitas dari tim kantor cabang dengan instansi terkait, di mana PKD ini melatih komunikasi, koordinasi, dan komando. Ini sudah berjalan cukup baik. Ada beberapa catatan dari kami, namun bagian tidak bisa kami sampaikan sekarang karena memang ini cuma catatan minimal dari bagian terkait pelaksanaan. Untuk yang mayor tidak ada, kami lihat sangat baik dan akan kami laporkan dan bisa kami rekomendasikan untuk jadi contoh di tempat lain untuk kegiatan seperti sehingga 4 jam berikan untuk citra perusahaan kita. 2 bulan ganti skrip, revisi gambar, revisi video, semua itu sudah kita lakukan. Ya, bolak-balik sampai malam, latihan berkali-kali, teman-teman PK dengan unit-unit dengan eksternal. Ya, jujur saya tadi nggak
3-4 orang atau 5 orang yang menyatakan ini keren Pak, ini keren Pak acaranya Pak, kami bisa menangkap. Dengan banyaknya audiens yang bertanya membuktikan bahwa mereka itu sangat menyimak sekali. Tadi teman-teman dari juri sebagai apa tadi sebutannya observer itu melihat audiens itu nggak bermain HP, nggak ngobrol, fokus melihat apa yang kita sampaikan, apa yang didiskusikan. Artinya apa? Bahwa metode yang kita lakukan sekarang ini yang disampaikan dengan rekan-rekan itu bisa membawa ke suasana yang sebenarnya. Nah ini bukan hal yang gampang. Tadi naratornya, ya, Yuda, terus Ziola itu bisa memberikan suatu cerita yang membawa masuk ke dalam suasana itu. Sebetulnya yang sukses kita itu di situ sudah membawa audiens ke dalam suasana kejadian keamanan dan keselamatan. Jadi teman-teman teruskan dan pakailah metode ini untuk dalam PKD-PKD berikutnya. Saya bawa teman-teman dari KJT supaya nanti teman-teman KJT itu juga harus melakukan hal yang sama seperti ini. Kalau di Bandung hanya 1 kali, nah KJT kalian 4 kali ya. Nah itu. Jadi PR-nya teman-teman KJT itu ya, kalau bapaknya 1 KJT BDO ya 1 konsep, 1 metode yang harus dan terbukti. Dan ini terbukti tadi audiens merasakan terinformasi sekali dan mengikuti suasana PKD tabletop pada hari ini. Dan teman-teman sekalian, ini adalah observer kita. Ini ya, sini loh, ini luar biasa baru kembali untuk teman-teman kita dari Indonesia. Sayang sekali teman-teman dari korban tidak bisa hadir ya. Jadi ya nanti kita ada sedikit masukan saja ya dari para observers yang bukan penilai, tapi ini saya tembak dia supaya